warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanti Dewi Yunita, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 712-3059-1405 pada Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 2 Patranusa Manyak dengan materi pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia yang menggunakan model Project Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan? Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipandu Hafiz doanya. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih ya Hafiz ya, sudah dipandu doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya, siapa yang hari ini nggak hadir. Sekretaris Kania, gimana? Hadir semua hari ini teman-temannya? Saprido dan Hafiz, Bu. Saprido dan Hafiz. Hafiz kenapa? Izin. Kalau Rido? Iya, Rido sakit ya. Baik, kita doakan bersama semoga Rido cepat sehat, cepat kembali pulih supaya bisa ikut belajar bersama dengan kita. Oke, anak-anak ibu semua, tadi kita sudah baca doa, kemudian ibu sudah mengabsen kalian. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ajeng Winardi. Ajeng silakan maju ke depan. Sudah dipandu untuk lagu kebangsaannya tadi. Silakan duduk Ajeng. Ya, baik anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita secara bersama-sama.
Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan tadi akan menambah rasa nasionalisme kita terhadap tanah air tercinta. Baik, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran ya? Iya, bisa dilihat di depan, perhatian semua ke depan ya. Jangan ada lagi yang tidak fokus, perhatikan semua ke depan. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini, bisa dilihat tampilan slide-nya di depan. Materi yang akan dibahas adalah mengenai pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum kita mempelajari tentang bagaimana pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia, coba lihat dulu gambar yang ada di depan. Oke, sudah dilihat? Iya. Dari semua gambar itu yang mana sih yang mengekspresikan kondisi kalian hari ini? Yang mana? Yang nomor 2. Yang pertama ada nggak? Yang hari ini sedang sedih? Nggak ada. Oke. Kalau yang nomor 2 gimana? Ada siapa? Yang nomor 2 itu berarti ekspresinya apa? Senang. Kemudian yang ketiga nggak ada yang sakit kan? Nggak ada, alhamdulillah. Kemudian yang keempat? Ceria, bahagia, happy ya, relax semua ya. Iya, baik. Kalau begitu tidak ada masalah untuk kita melaksanakan pembelajaran hari ini karena kondisi suasana hati anak-anak ibu semua di sini dalam keadaan yang happy, senang dan bahagia. Oke. Kita lanjut? Iya. Nah, tadi kan kalian sudah tahu materi yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum kita lihat bagaimana pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia itu, kita mengulang sedikit materi yang sebelumnya. Ingat, yang sebelumnya kita bahas di pertemuan minggu lalu itu apa? Proses masuknya Jepang ke Iya, Indonesia. dalam proses masuknya pasukan Jepang ke Indonesia. Iya, baik sekali. Jadi proses masuknya Jepang ke Indonesia itu kita sudah mengetahui bahwa itu ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua, yang mana dalam perang tersebut Jepang terlibat. Ya, jadi Jepang itu adalah satu-satunya negara kawasan Asia yang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga supaya dia bisa menang dalam Perang Dunia Kedua itu, maka dia menguasai negara-negara yang ada di kawasan Asia, termasuklah kita negara Indonesia ya. Baik, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang di depan itu udah ada gambar. Itu sudah ada gambar. Ya, bisa diamati, dilihat kira-kira apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Kaitan antara gambar tersebut dengan materi yang akan kita bahas adalah gambar pertama menunjukkan masuknya pasukan Jepang yang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan di gambar yang kedua menunjukkan tugu peringatan peristiwa perlawanan masyarakat Aceh terhadap tentara Jepang. Terima kasih. Iya, terima kasih Kina, baik sekali jawabannya ya. Silakan duduk. Yang lain ada tanggapan? Ada yang mau menambahkan jawaban Rizkina? Tadi Rizkina sudah sampaikan bahwa berdasarkan gambar yang dilihat itu menunjukkan kalau gambar pertama itu adalah kondisi di mana pasukan Jepang itu pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Nah, ketika Jepang itu memasuki wilayah Indonesia terlihat kondisinya di sana, di mana disambut baik sama masyarakat kita. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu memiliki budaya di mana memiliki sifat keramah tamahan ketika ada tamu yang datang ke negara Indonesia. Kemudian gambar kedua, Kina tadi katakan bahwa gambar kedua itu adalah sebuah tugu peringatan, yaitu tempat memperingati di mana pernah terjadi peristiwa perlawanan antara rakyat Aceh ya dengan pasukan Jepang. Itu kata Kina. Nah, itu yang diamati oleh Kina berdasarkan gambar di depan. Ya, terima kasih ya Kina untuk jawabannya. Selanjutnya, nah jadi tadi kan
sudah dilihat gambar, kemudian juga sudah diketahui tadi ada 2 gambar yang memiliki keterkaitan dengan materi yang kita bahas, yaitu mengenai pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi ada hal yang tentunya nanti akan Ibu harapkan dari kalian, yang mana itu sudah ada di dalam tujuan pembelajaran kita. Boleh dilihat di tujuan pembelajarannya. Apa yang diharapkan dari pembelajaran hari ini? Iya, itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini kepada 11-1. Bahwasanya setelah tadinya melihat gambar, kemudian nanti akan melihat tayangan video, diharapkan semuanya nanti dapat mengidentifikasi pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dengan tepat. Ya, melalui kegiatan pembelajaran kita yang nanti akan kita laksanakan dengan proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, mungkin ini nantinya akan bisa menambah pengetahuan kalian dan menambah pengalaman baru buat kalian dengan model pembelajaran yang akan kita gunakan dan akan kita laksanakan nantinya. Nah, jadi itu ya yang diharapkan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalian itu akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Ya, nantinya kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil yang otomatis masing-masing kelompok itu akan terdiri dari 6 atau 5 orang di setiap kelompoknya. Jadi nanti ketika kalian berkumpul dalam kelompok ya diharapkanlah adanya kolaborasi, ya, kerjasama, kemudian apalagi kreativitas kalian dalam menghasilkan produk atau proyek yang nantinya juga akan disajikan ke depan, akan ditunjukkan kepada teman-teman kelompok yang lain agar nantinya bisa diberikan tanggapan, komentar, juga pertanyaan dari kelompok lain berdasarkan dari hasil proyek yang sudah kalian selesaikan di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi ingat ya sekali lagi ada hal-hal yang perlu harus kalian laksanakan nantinya di dalam diskusi kelompok. Apa tadi Ibu bilang? Yang pertama dibutuhkan adanya kerjasama yang baik, kolaborasi. Kemudian yang kedua, kreativitas kalian, daya nalar kalian tuangkan untuk bisa menghasilkan sebuah proyek yang bagus. Dan yang ketiga, ayo, apalagi yang ketiga? Kolaborasi, kerjasama, kreativitas, dan daya nalar yang tinggi atau yang baik. Itulah yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengetahui oh ini pengaruhnya, tidak, tapi kita juga menuangkan ke dalamnya nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini. Ya, itu dia. Jadi itulah yang Ibu harapkan nanti dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, baik, jadi sudah paham ya mengenai proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti bisa kita lanjutkan. Untuk yang tahap berikutnya adalah, tadi sudah tahu materinya apa, kemudian kita akan melihat pembagian kelompoknya. Nih, dia. Anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, perhatikan teman kelompoknya. Jadi nanti begitu Ibu berikan kesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya, langsung bergabung dengan teman-temannya yang nama-namanya sudah ada di sini. Untuk tugasnya, ya untuk tugasnya nih, ya. Untuk yang kelompok 1 silakan nanti mencari informasi sebanyak mungkin untuk dituangkan dalam proyeknya mengenai pengaruh pendudukan Jepang khususnya dalam bidang politik. Pengaruh itu seperti apa aja pengaruhnya, yang dampaknya ya. Kemudian yang kelompok 2 khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian kelompok 3 berkaitan dengan pengaruh pendudukan Jepang di bidang sosial. Apa aja kira-kira? Ada nggak di daerah kita ternyata peninggalan atau sebuah tugu peringatan di mana pernah terjadi
sebuah perlawanan antara rakyat Aceh dengan tentara Jepang. Ada nggak ya peninggalannya? Kemudian yang keempat, pengaruh pendudukan Jepang khususnya dalam bidang ekonomi. Ada nggak dalam kehidupan saat ini pengaruh-pengaruh Jepang itu khususnya dalam bidang ekonomi yang masih terlihat, masih kita rasakan? Terkadang ada, tapi kita tidak menyadari bahwa oh ternyata ini adalah pengaruh dari Jepang. Nah, coba nanti didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Berbagai sumber sudah ada, baik itu buku, kemudian handphonenya sudah disiapkan. Sudah, oke, baik. Handphonenya juga sudah ada. Nanti silakan cari sumbernya. Ibu juga akan nanti memberikan link untuk kalian mencari sumber informasinya. Ya, jadi nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu untuk lebih ditekankan lagi, belum dipahami, silakan ditanyakan. Supaya pengerjaan dari proyeknya bisa dihasilkan dengan tepat waktu. Karena kita nanti ada durasi waktu yang Ibu berikan ya untuk pengerjaan proyeknya. Nah, jadi kita akan hari ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya pembelajaran yang berbasis project, yaitu tadi ada nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, oke, sampai di sini sudah paham semuanya? Paham? Ada yang mau bertanya terkait dengan pengerjaan tugas kita hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sekarang bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, baik, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah? Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang perhatikan video di depan. Yang di belakang kelihatan ya videonya? Sudah dilihat tadi, sudah diamati, sudah didengarkan bersama-sama mengenai proses masuknya daripada Jepang ke Indonesia. Nah, berdasarkan video tersebut, maka muncullah pertanyaan seperti yang sudah ada di depan. Iya, apa yang ditanyakan? Mengapa? Iya, mengapa masyarakat Indonesia menerima dan menyambut baik kedatangan pasukan Jepang Indonesia? Dan kita mau tahu bagaimana pengaruhnya nanti ya setelah mereka sudah menguasai wilayah Indonesia. Kira-kira siapa ini yang mau jawab ya? Saya, Bu. Karena Jepang adalah saudara tua bangsa Asia. Dan juga seperti yang Ibu katakan tadi, bangsa Indonesia memiliki sikap yang ramah-tamah kepada siapapun. Sehingga yang datang disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Dan juga Jepang selalu mengumandangkan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia.
Iya, terima kasih ya Febri jawabannya. Berikan apresiasi ya untuk jawaban Febri. Iya. Jadi itulah dia tadi proses masuknya Jepang yang kita lihat bersama-sama dalam penayangan video tersebut. Sebagai langkah dari pembelajaran kita sudah mengetahui bahwasanya Jepang disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Hal itu kenapa? Ya karena ketika Jepang masuk, Jepang mengatakan bahwa Jepang itu adalah saudara tua dari bangsa Asia. Berarti saudara tua bagi bangsa Indonesia juga. Ya, kan seperti itu ya. Kemudian kita sebagai Indonesia itu adalah negara bagian timur yang punya ciri khas menyambut tamu dengan sikap yang ramah tamah, dan bahkan di setiap daerah itu memiliki tradisi atau adat budaya untuk menyambut tamu yang caranya itu berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa Jepang juga disambut dengan baik? Itu tadi alasan seperti yang disampaikan oleh Febri. Nah, kemudian selanjutnya ketika kalian sudah melihat tayangan video, Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya bisa kalian lihat di dalam LKPD ini sudah ada tugas-tugas yang nantinya harus kalian diskusikan bersama, ya. Nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian nanti ada pemilihan topik dan judul dari proyek kalian, kemudian ada langkah-langkah dari pengerjaan proyek, ya, prosesnya seperti apa, alat dan bahan yang kalian bawa untuk penyelesaian proyeknya, silakan diisi pada kolom yang sudah tersedia di dalam LKPD ini, gitu. Jadi nanti silakan diselesaikan. Apabila ada kendala atau masalah yang dihadapi pada saat mengerjakannya, silakan ditanyakan agar tidak ada kendala pada saat penyelesaiannya. Oke, paham ya? Iya, bisa dikerjakan ya? Iya, kalau demikian, baik, Ibu akan bagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Infografis yang ditampilkan sudah cukup baik dan penjelasannya pun sudah cukup jelas bagi kami. Namun, pengaruh pendudukan Jepang di bidang ekonomi memang cukup berpengaruh pada kehidupan kita. Namun, selain menampilkan dan menjelaskan brand-brand dan barang dari Jepang yang masuk ke Indonesia, alangkah baiknya juga menambahkan sektor-sektor perekonomian yang berpengaruh pada zaman pendudukan Jepang dan berpengaruh hingga sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah memberi tanggapan dan komentar untuk presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada kelompok Jikri tadi sebagai kelompok penutup untuk kegiatan presentasi kita pada hari ini, yang mana tadi sudah disajikan mengenai pengaruh dari pendudukan Jepang khususnya dalam bidang ekonomi.
dapat anak-anak Ibu saksikan bersama tadi ya, sudah dilihat penyajian atau presentasi dari masing-masing kelompok, yang tentunya di sini kita mendapatkan banyak hal dan pengalaman baru, khususnya dengan pengambilan daripada model project based learning ini, yang tadinya kita hanya mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah, tapi kali ini kita buat dengan model pembelajaran berbasis project. Nah, kemudian karena semuanya sudah presentasi, silakan untuk dikumpulkan LKPD-nya, Jikri dibawa ke depan. Ya, terima kasih ya Jikri sudah mengumpulkan LKPD-nya. Iya, karena Jikri sudah mengumpulkan semua LKPD dari masing-masing kelompok, sekarang silakan kembali ke barisan kursinya masing-masing. Ya, kembali seperti barisan awal tadi ya. Diangkat kursi dan mejanya, jangan sampai bersuara. Berdasarkan hasil diskusi kita tadi, untuk hasil terbaik diperoleh oleh kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa tadi yang paling baik? Yang paling bagus hasilnya? Kelompok berapa? Iya, silakan maju untuk kelompok 1. Perwakilan dari salah satu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Iya, ini dia perwakilannya dari kelompok 1. Iya, silakan kembali. Untuk yang lain, jangan berkecil hati buat kelompok yang lain ya. Iya, ini supaya kalian termotivasi. Jadi ke depan pada saat kita melaksanakan kegiatan diskusi seperti ini, itu akan bisa memberikan sebuah hasil yang baik seperti kelompok 1 tadi. Berdasarkan dari hasil presentasi kalian, hasil diskusi tadi, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian terkait dengan pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum Ibu memberikan soal sebagai bentuk evaluasi untuk kalian, supaya Ibu bisa melihat bahwasannya tercapai atau tidak tujuan pembelajaran hari ini, maka Ibu mau 1 orang untuk memberikan kesimpulannya. Ya, siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang didapat dari pembelajaran hari ini. Kami memperoleh pengalaman baru dari pembelajaran yang berbasis proyek ini, sehingga lebih aktif dalam kelompok. Kemudian dari materi yang disampaikan tadi, kami dapat lebih mengetahui mengenai pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia yang ternyata masih terlihat hingga saat ini. Contohnya seperti adanya pelaksanaan kegiatan upacara bendera, pelatihan baris berbaris, dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Naira atas kesimpulannya. Berikan apresiasinya dulu untuk Naira. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa dari pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia telah menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan hari ini kalian juga mendapatkan pengalaman baru seperti yang disampaikan oleh Naira tadi. Baik, sekarang Ibu akan berikan soal untuk kalian. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ibu akan lihat dan Ibu akan nilai nantinya hasil evaluasi untuk pelajaran kita hari ini. Udah siap semua? Oke, silakan Ibu minta tolong sama Najwa untuk kumpulkan hasil evaluasinya. Soal yang sudah dijawab oleh teman-temannya. Oke, evaluasi sudah selesai. Sekarang Ibu mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian dengan proses pembelajaran yang hari ini kita laksanakan. Menyenangkan? Iya. Bahagia. Senangnya kenapa? Dapat ilmu baru. Di bagian mana ya dapat ilmu baru?
dapat wawasan baru. Terus apa lagi? Kenapa menarik? Karena ada berbasis proyek. Terus manfaatnya di kalian gimana? Oke, jadi dengan adanya proses pembelajaran berbasis proyek pada hari ini, kalian mendapatkan pengalaman baru, dapat ilmu baru, kemudian juga menambah daya kreativitas kalian ya, yang kalian tuangkan dalam bentuk desain proyek dalam pembuatan Canva. Mudah-mudahan yang lain yang belum bisa membuat Canva, nantinya akan bisa belajar dengan teman-temannya, supaya nanti bisa meluangkan waktunya untuk belajar Canva. Kemudian kalau kita menggunakan proyek seperti ini lagi, yang lain semuanya sudah bisa melaksanakannya dengan baik dan menghasilkan sebuah produk atau proyek yang bagus juga ya. Oke, baik, sekarang karena sudah selesai, refleksi juga sudah kita lakukan, pembagian daripada hadiah juga sudah kita lakukan. Saatnya sekarang, ada nggak dari materi yang kita bahas tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan yang masih belum dipahami? Silakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sudah jelas semua? Sudah, oke. Alhamdulillah kalau memang sudah selesai semua. Berarti sekarang, oh ya, ingat. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih ada satu kali lagi pertemuan. Jangan lupa di asrama untuk membaca materi terkait dengan beberapa organisasi pendudukan Jepang di Indonesia ya, seperti Gerakan 3A, seperti Putra, Heiho dan sebagainya. Dibaca di asrama, dipelajari. Jadi pada pertemuan minggu depan ketika kita membahas tentang materi ini ya, itu semuanya sudah memiliki persiapan. Ya, gitu ya, jangan lupa ya. Ya, jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini terkait dengan materi kita tadi mengenai pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan adanya proses pembelajaran berbasis proyek tadi, kita sudah mendapatkan begitu banyak pengalaman baru, ya. Apalagi di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata dengan masuknya Jepang ke Indonesia itu telah memberikan sebuah dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dalam bidang pendidikan, kemudian ekonomi, kehidupan sosial budaya, ya. Itu dia kan tadi yang kita bahas di dalam kegiatan diskusi kita. Baik, sekarang sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, dipandu doanya oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan ditutupnya doa bersama yang dipandu oleh Hafiz tadi, maka berakhirlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan disiapkan Hafiz. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak.